Pandu ibu, Indonesia kebangsaanku. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ketika saya menjemput Jordi dari bandara, tidak sengaja bertemu dengan Cyrus. Terus Cyrus mengatakan, saya ingin sekali sebetulnya membela timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia, Cyrus Margono. Pasalnya, proses pemindahan warga negara Indonesia, WNI, Cyrus Margono hampir selesai. Sehingga sang kiper bisa menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, sosok Cyrus Margono adalah pemain keturunan Indonesia-Iran yang besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai kiper ini telah memiliki status WNI. Namun, kewarganegaraan tersebut hilang pada umur 21 tahun karena belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Saat ini dia akan menjalani proses agar hak kewarganegaraan tersebut kembali didapatkan. Kini, pemain Panathinaikos B tersebut segera menjadi WNI. Pasalnya, proses WNI Cyrus Margono saat ini telah sampai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian, SKIM. SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya, agar Cyrus bisa mendapatkan SKIM dan melanjutkan proses selanjutnya. Intinya, permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, ibunya. Ancaman untuk Hernando Ari, kiper keturunan ini sudah mulai urus berkas jadi WNI. Salah satu kiper keturunan sudah memulai urus berkas jadi warga negara Indonesia, WNI. Ancaman serius untuk kiper muda timnas Indonesia, Hernando Ari. Seperti diketahui, Indonesia tengah berusaha menambah amunisi pemain keturunan untuk mengisi skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kini, kiper keturunan Cyrus Margono dipastikan siap menjadi WNI. Ia sudah memulai tahapan mengurus dokumen dan berkas untuk syarat menjadi WNI. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram Hamdan Hamedan. Dalam unggahan tersebut, tampak Cyrus ditemani ayahanda berada di Direktorat Keimigrasian untuk mengurus berkas jadi WNI. Alhamdulillah, tadi pagi menemani Pak Johan Margono, ayah Margono, bersilaturahim ke Direktorat Keimigrasian, tulis Hamdan Hamedan. Permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Ruh dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan ini alhamdulillah kini telah terpenuhi. Cyrus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini. Sehingga memang sudah yang paling cepat, paparnya. Cyrus memang memiliki tahapan yang berbeda dari beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bisa dikatakan Cyrus Margono tak terhitung sebagai pemain naturalisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6, pemain berkewarganegaraan ganda bisa mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, tanpa menjalani proses naturalisasi. Sebab, dalam pasal tersebut diatur bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin, bisa memilih salah satu kewarganegaraan. Paling lambat 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun alias 21 tahun atau telah menikah. Cyrus itu bukan pemain naturalisasi, karena memang dia itu anak berkewarganegaraan ganda. Memang secara aturan yang berlaku, ketika dia sudah berusia 21 tahun maka harus memilih kewarganegaraan, ungkap Hamdan Hamedan, mengutip dari kanal YouTube Chandra Margatama. Jika memang Cyrus Margono bisa menjadi WNI dengan segera, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Hernando Ari.
Pasalnya, Hernando saat ini menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Apakah nantinya Hernando bakal tersingkir dari timnas Indonesia jika Cyrus Margono resmi menjadi WNI? Pemain keturunan, Tom Haye, blak-blakan mengaku ingin membela timnas Indonesia kepada media Belanda, Voet Balzone. Gelandang SC Heerenveen ini mengatakan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia. Sebelumnya, Tom Haye memang kerap menjadi langganan timnas Belanda di kelompok umur mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Namun, pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad timnas Belanda senior. Karena itu, Tom Haye belum pernah dipanggil membela timnas Belanda senior hingga saat ini. Secara realistis, gelandang SC Heerenveen ini pun memastikan takkan pernah membela timnas Belanda senior. Saya belum menentukan, harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voet Balzone. Tom Haye pun membuka peluang membela timnas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan, membela timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, jelas Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, tambah gelandang pemilik tendangan bebas mematikan ini. Sebagai informasi, Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu, hubungan, dengan negara ini. Keluarga saya juga tinggal di sana, cetus Tom Haye. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka, jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, timnas Indonesia, tambahnya. Merujuk pada pernyataan Tom Haye di atas, bisa dibilang ia ingin membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Apalagi, pemain 28 tahun itu sering digoda netizen tanah air untuk segera dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Setiap hari saya di-tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia, jadi saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk Indonesia, kata Tom Haye, terserah serikat pekerja untuk mengetahuinya. Siapa yang memenuhi syarat? Orang-orang mengirimi saya pesan, silakan bergabung dengan Indonesia. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Saya tidak mengesampingkan hal itu, tapi itu tidak terlalu konkret sehingga saya sekarang harus membuat pilihan tentang hal itu, tutup Tom Haye. Pemain Liga Champions ini ngebet ingin dinaturalisasi timnas Indonesia, bisa dipakai Shin Tae-yong di Piala Asia 2024 mendatang? Publik pecinta timnas Indonesia dikejutkan dengan aksi kode pemain yang tampil di Liga Champions 2023-2024 ini. Di Instagramnya, bek FC Copenhagen ini sudah memasang bio sebagai keturunan Indonesia, Belanda. Program PSSI untuk memulangkan pemain keturunan Indonesia Grade A yang berkarier di luar negeri nampaknya berhasil. Pasalnya kian hari semakin banyak pemain yang tertarik untuk membela tim Merah Putih. Apalagi sejauh ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mampu menunjukkan prestasi, sebagai bukti bahwa program memulangkan pemain keturunan Grade A Shin Tae-yong bahkan sempat terbang sendiri ke Belanda untuk memantau bakat-bakat pemain keturunan itu. Namun siapa sangka jika kini para pemain itu sendiri yang datang ingin dinaturalisasi pemerintah Indonesia. Salah satu pemain Liga Champions 2023-2024 yang ngebet gabung timnas Indonesia nama bek FC Copenhagen itu adalah Kevin Dix. Ia memiliki darah Belanda Indonesia dan sebenarnya sudah lama pernah hampir dinaturalisasi.
Apabila benar Kevin Dix diproses naturalisasi, Shin Tae-yong bisa memanfaatkannya di ajang Piala Asia 2024 mendatang. PSSI mode senyap tambah pemain naturalisasi, tapi 2 pemain terbaru dikabarkan siap bela timnas Indonesia. PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam, namun di media sudah ada 2 tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal Jay Itzes yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi, PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jay Itzes sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas pemain naturalisasi ini. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu, 20 September 2023. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada 2 pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Choyaon dan Ryan Flamingo. Untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun Transfermarkt.co.id. Hal ini dimaknai sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Mengapa pemain naturalisasi timnas Indonesia banyak pemain belakang? Ini penjelasannya. Penggemar timnas Indonesia pastilah bertanya-tanya mengapa banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong berposisi sebagai bek. Mengapa bukan gelandang atau striker yang diperbanyak agar serangan skuad Garuda jauh lebih menggigit? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti diketahui sejak Shin Tae-yong menduduki kursi pelatih timnas Indonesia sejak 2020, PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Mereka sebut saja Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan yang sedang dalam proses naturalisasi, Jay Itzes. Belajar dari kegagalan terdahulu, PSSI kali ini berhati-hati dalam menjalankan program naturalisasi.